saya Putri Narsasana dan ini teman saya Naila Khaira. Ikuti perjalanan kami ya. Istana Basa Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dekat Batu Sangkar. Sejarah istana ini ditandai dengan beberapa kali kebakaran hebat pada tahun 1804 dan 1966. Namun, tetap dibangun kembali hingga menjadi replika yang berdiri saat ini, yang dibangun ulang pada tahun 1976 dan diresmikan pada Oktober 2013 setelah kebakaran tahun 2007. Lokasi utama Pagaruyung adalah Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dekat dengan kota Batu Sangkar sekitar 5 km dari pusat kota. Lokasi asli berada di atas Bukit Batu Patah, namun bangunan saat ini adalah replika dan lokasinya berbeda dan dari bangunan asli. Asal-usul istana ini merupakan pusat pemerintahan dan simbol kebesaran kerajaan Pagaruyung yang telah menguasai wilayah Minangkabau. Kebakaran pertama, bangunan asli yang terletak di Bukit Batu Patah habis terbakar pada tahun 1804 akibat Perang Padri. Pembangunan ulang pertama, istana didirikan kembali setelah insiden 1804, namun kembali terbakar habis pada tahun 1966. Pembangunan ulang kedua pada tahun 2000 pada 27 Desember 1976. Rekonstruksi dilakukan di lokasi baru di selatan bangunan asli. Namun pada 27 Februari 2007, istana kembali terbakar akibat tersambar petir. Pembangunan ulang terkini, pembangunan ulang dilakukan antara tahun 2008 sampai 2012. Namun, istana yang sekarang telah selesai dibangun serta diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Kemenangan Kerbau di Minangkabau berawal dari perselisihan antara kerajaan Pagaruyung dan pasukan Majapahit yang menguasai wilayah tersebut. Untuk menghindari perang, mereka sepakat adu kerbau, di mana kerbau bayi dan yang lapar dan haus dari pihak Minangkabau berhasil mengalahkan kerbau besar Majapahit dengan tenunnya yang biasa, sehingga wilayah itu dinamakan Minangkabau yang berarti menang kerbau. Di dalam Istana Basa Pagaruyung juga terdapat koleksi benda pusaka kerajaan seperti senjata, mahkota, dan juga rumah-rumahan yang menggambarkan kehidupan keluarga kerajaan di masa lalu. Benda-benda ini tidak hanya berupa koleksi seni, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, seperti alat-alat rumah tetangga yang digunakan raja dan keluarganya, serta alat untuk menjaga keamanan istana. Istana Basa Pagaruyung menyimpan berbagai macam senjata pusaka kerajaan yang asli, serta tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Terdapat juga mahkota raja yang digunakan untuk upacara kebesaran kerajaan. Selain senjata dan mahkota, istana juga menyimpan berbagai peralatan rumah tangga yang digunakan keluarga kerajaan. Di ruang utama istana terdapat singgasana raja yang dulunya menjadi tempat kegiatan pemerintahan. Terdapat kamar-kamar khusus baik yang digunakan oleh putri-putri raja untuk beraktivitas. Lantai teratas istana disebut Anjung Paranginan, tempat raja dan permaisuri bersantai sambil melihat kondisi sekitar istana. Istana ini berbentuk rumah gadang yang khas dengan 3 lantai dan 72 tonggak penyangga. Di sisi kanan dan kiri ruangan terdapat anjung penaikan lantai yang merupakan ciri khas Istana Pagaruyung sebagai rumah gadang koto piliang yang menganut sistem pemerintahan aristokratis. Di sini juga terdapat rangkiang Sitinjau Lawi. Rangkiang Sitinjau Lawi karena isinya tempat menyimpan kekayaan dan pusaka. Karena itu, dalam rangkiang Istana Basa Pagaruyung, posisinya berada pada ruang yang paling tengah. Lumbung ini boleh dibuka setahun sekali, yang digunakan untuk keperluan adat, upacara adat, menegakkan penghulu raja. Seluruh rangkiang yang ada di Istana Basa Pagaruyung dan cang bangunannya dijadikan satu dengan nama rangkiang Patah 9. Jadi guys, di sini juga terdapat gedung Tourist Information Centre, yaitu pusat informasi wisata Istana Pagaruyung. Di Istana Pagaruyung juga terletak surau. Surau letaknya di belakang istana, fungsinya sebagai tempat sholat.
belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan tempat tidur putra raja yang telah akil balik atau yang telah berumur 7 tahun ke atas. Di samping mengaji, disinilah mereka diajarkan tentang undang-undang, adat, hukum syariah, sejarah dan seni budaya dan bela diri.